kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Awil di Bajakah Borneo 77. Seperti janji saya bahwa channel YouTube saya Bajakah Borneo 77 tidak hanya membahas tentang Bajakah, tetapi akan lebih luas, yaitu membahas tentang hutan, khususnya hutan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berhubungan dengan hutan, tumbuh-tumbuhan, obat-obatan, termasuk lebah hutan Kalimantan. Kali ini saya akan membahas tentang lebah keluluk, atau kalau bahasa ilmiahnya Trigona itama, ya. Bahwa lebah ini adalah lebah tak bersengat. Dia menghasilkan madu atau dia menghasilkan propolis 80% lebih banyak daripada madu biasa. Sehingga lebah ini banyak dibuat untuk kesehatan dan kosmetik khususnya. Dan madu ini dia punya ciri khas, yaitu ada dominan asam. Madu kan ada manis, ada pahit. Nah, ini madu asam. Walaupun dia nanti musim bunga, dia madunya ada dominan manis, rasa asamnya itu tidak akan hilang, tetap ada. Jadi madu asam ini sangat baik untuk diabetes, gula darah, ya. Madu ini itu mengandung antioksidan, antibiotik, antitoksin, ya, dan sangat baik untuk stamina, untuk imun tubuh. Apalagi di musim corona sekarang, kita harus menjaga stamina tubuh kita harus fit. Dan disinyalir juga bahwa madu kelulut ini, propolis kelulut ini itu dapat menangkal atau membentengi diri kita dari serangan virus corona. Itu diteliti oleh profesor atau dosen di Universitas di Surabaya. Oke, ya, jangan lama-lama, mari kita saksikan, kita lihat bagaimana proses panen atau penyedotan madu kelulut. Cekidot, mari kita saksikan. Yang ini ya, yang belum kita panen. Oke, saya dari situ. Oke, mulut depannya di sini ya, seperti yang sudah saya kamerakan tadi. Dan kita buka ini tutupnya, atapnya. Madu ini harus selalu kita kontrol, supaya bersih dari semut, dari gangguan-gangguan hama, ya. Oke, kita buka. Masa panen madu ini tergantung ya, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya, tergantung masa bunga. Kalau bunga masa bunga, ya, bunga banyak mekar, itu kan musim bunga itu dia cepat. Dan kebetulan di halaman rumah saya ini bunga banyak dan kotak madunya hanya sedikit, jadi dia cepat panennya, ya. Dan madunya pun kayaknya madunya beda, super itu. Yang pertama, setelah kita buka ya guys, kawan-kawan semua, kita harus kasih lubang, kita harus buka. Ini namanya kantong-kantong madu. Madunya ada di dalam ini ya. Ini madu, ini kandungan madu. Ini madu dan ini propolis. Madu ini ditampung sama propolis. Jadi madu ini betul-betul terendam sama propolis dalam waktu yang lama. Ini propolis. Nah, kita ketahui propolis itu antibakteri, ya. Antibakteri. Jadi di dalam ruangan ini, oke. Menurut penelitian ini lebih steril dari ruang operasi, karena dia bakteri, hama semua nggak bisa masuk ini. Sekecil lubang apapun dari kotak ini pasti direkat oleh madu kelulut ini. Oke, lebih steril. Jadi bangkai kalau busuk di dalam kalau mati di dalam ini pun dia tidak akan membusuk katanya. Oke. Ini propolis ya, ini kantong madu. Perlu diketahui bahwa madu lebah ini, lebah kelulut ini itu terbagi dari berbagai tugas. Dia membagi tugas masing-masing. Ada bagian yang tukang jaga rumah ini kotaknya, bagian tukang bikin sarang kerjanya aja ya. Dia menjaga sarang. Mana yang rusak, mana yang bolong, nanti dilem, diperbaiki. Ada bagian yang mengasuh ratu, yang memberi makan ratu. Kerjanya hanya itu. Ada bagian yang mencari makan. Dia keluar untuk mencari makan atau mengisap madu. Datang ke kandang, dia isi. Ya, ini tepung sari, ya. Nah,
Ini namanya tepung sari, makanannya juga ya. Tepung sari. Kalau bahasanya biopolen ya. Biopolen. Jadi ada yang bagian pejantan pahlawan yang menjaga sarang dari dari bahaya. Nah, jadi masing-masing dengan tugasnya, dia nggak berganti tugas. Oke. Langkah pertama, kita harus buka ini seperti ini. Nah, sudah nampak itu majunya. Nah, kita buka dulu. Memang agak banyak kerjanya ya, nggak seperti madu biasa. Jadi kita langkah pertama harus kita kasih lubang dulu. Lubang seperti ini. Oke. Berapa banyak tempayan atau kantong madu yang harus kita kasih lubang ini. Oke. Lebah ini sangat mudah untuk kita ternakkan atau kita pelihara ya. Di samping dia tidak menyengat, dia nggak cerewet. Kita simpan aja di teras rumah, di halaman rumah. Itu dia udah. Dan kita nggak perlu mencarikan makan, udah asal dia kita letak aja dia mencari makan sendiri. Jadi nggak ada perawatan, kita hanya merawat dari gangguan-gangguan hama. Kalau ada semut, ya kan, ada toke, ada katak, ya kan, biasa ada katak. Jadi serangan seperti itu. Kalau dia banyak gangguan, dia biasa kabur. Udah ada berapa sarang kita ini yang ditinggal oleh penghuninya ya, oleh lebah. Oke, kita kasih lubang-lubang dulu, setelah itu kita sedot. Oke kawan-kawan, sudah kita kasih lubang beberapa kantong madu ya. Langkah selanjutnya kita sedot ya. Di sini kita menggunakan alat manual. Ini injeksi suntikan ya. Karena kalau kita punya lahan yang banyak atau ini kotak banyak seperti di peternakan adik saya itu, dia menggunakan alat ya. Alat sedot ada, kita pun ada itu, cuman dia nggak kuat. Itu sumbat ya. Jadi kita gunakan ini hanya beberapa kotak. Oke. Contohnya seperti ini, oke. Wow. Lihat. Oh. Madunya kental. Tuh. Kental banget dan hitam. Karena di sini sumber makanannya banyak, lebahnya sedikit. Jadi dia tuh cukup makanannya. Ya, sangat kental ini madunya. Okay. Alhamdulillah, Masya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rezeki berupa madu. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kita dustakan? Seperti ini, kita diberinya kesehatan ya. Alhamdulillah, mesti kita syukuri terus. Ini kita minum, lihat ini. Kita minum sehari sekali sudah cukup, campur dengan air hangat boleh ya. Keratkan deh, ya, abang nyedotnya deh tuh. Lihat tuh kantong madunya, lihat Pak. Biasanya satu kotak ini bisa menghasilkan satu botol yang 500 ml ya, bahkan lebih. Kalau dia itu sehat, kandangnya sehat, prajuritnya banyak, bunganya cukup, makanannya biasa, dalam satu kotak ini bisa 4 botol ya, 4 botol. Rasa tergantung musim ya. Jadi perlu saya kasih tahu tip ya, tip
tip dari saya untuk membedakan madu asli ataupun palsu ya. Apabila Anda membeli madu ke suatu petani, seorang petani atau udah langganan atau dimanapun, ciri-ciri madu asli itu pastikan rasanya itu berubah-ubah ya, dan sesuai dengan musim ya. Jadi kalau Anda membeli madu tahun ini rasanya itu terus, rasanya setiap beli itu rasanya seperti itu perlu dicurigai. Mungkin dia mengolah atau resepnya ya itu aja. Madu selalu berubah, nanti dia lain rasanya, musim ini dia lain, pasti beda-beda ya. Itu salah satu tip. Kalau untuk membedakan yang lain silahkan di googling aja ya. Seperti halnya madu ini, dia identik memang asam dan rasanya sesuai dengan musim ya, dan di mana dia ditanam. Sumpahnya dia bukan ditanam, dipelihara. Sumpahnya dipelihara atau ternaknya di daerah yang banyak kebun ini, atau di desa ini banyak menanam ini, atau memang di desa itu banyak pohon akasia atau pohon mahoni, dia akan pahit, atau banyak di situ ditanam pohon kebun rambutan di kampung itu, rasanya identik dengan rasa rambutan, seperti itulah ya. Harus kita selidiki dan kita teliti. Oke, kita pause dulu. Oh ya kawan-kawan, ada sebagian kawan-kawan bertanya, itu madunya masuk lewat mana, ya kan? Kok ada lebahnya masuk lewat mana pintunya, dan kok ada madunya di atas, bagaimana cara dia mengolah madu, gitu. Oke, saya beritahu bahwa ini pintu masuknya ya, ini corongnya, ya, ini pintu masuknya. Dia masuk keluar masuk dari sini. Ya, satu pintu masuk ke dalam lok ini. Ke dalam ini bekas pohon kayu yang dibuatnya sarang, kita tebang di hutan, kita bawa pulang ya. Terus dia di dalam lok ini ada sarang, ada telur, ada apa ya kan. Nah, di atas lok ini kita potong, itu ada lubang. Terus kita pasang topping. Ini topping kita buatkan pohon dari papan. Oke. Untuk dia bikin madu sarang itu. Oke, di tengah-tengah lok ini, di tengah-tengah papan ini lantai. Kita kasih lantai, kita tutup lok tadi, tapi di tengah-tengah lantai itu, papan itu kita kasih lubang. Di sini ada lubang, tempat dia keluar masuk naik ke atas topping ini. Ya, jadi dia keluar dari dalam lok, keluar ke atas sini dia bikin sarang seperti itu ya. Ini khusus dia untuk bikin madu, bikin kantong-kantong madu ya. Terus dia masuk lagi ke dalam, dia keluar lewat pintu ini tetap ya. Nah, setelah itu kita tutup pakai plastik ya di atasnya, baru kita tutup pakai atap seperti ini. Dia harus gelap ya, harus tertutup. Oke, kita lanjut penyedotannya ya. Dedek mau? Takut sama dengan dada. Oke, langgar dek, digigit. Nah, ini dek, nih. Sedikit lagi nih dek. Mau? Nih, tengokkan sama orang. Nih. Bismillah. Nah. Enak dek. Nah, ya udah, sana dek. Banyak serangga dek. Anak saya paling senang, gemar. Kalau lagi panen madu dia pasti mau sedot langsung ya. Mulut, karena ini konsumsi sendiri ya, jadi nggak apa-apa, ini bukan untuk diperjualbelikan ya. Dia biasa berapa kali ini sisa sedikit, alhamdulillah. Nih, alhamdulillah nggak meleset, pas satu botol. Ini kalau disalin ke botol marjan, ini satu botol marjan lebih nih ya, 500 ml lebih ini. Oke, alhamdulillah pas satu botol, nggak meleset. Tutup. Ini buat stok di rumah, buat stamina
daya tahan tubuh, untuk imun anak saya, istri saya, satu keluarga ini sudah kita ketahui sendiri. Kalau madu ini sudah tertulis di dalam kitab Al-Quran, ya, surat An-Nahl. An-Nahl berarti pun artinya lebah, ya. Di mana difirmankan Allah bahwa madu ini bersarang di dalam kotak-kotak, di dalam pohon kayu, di dalam perutnya mengandung nektar, enzim segala macam, obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, ya. Oke, setelah kita panen, ya, selesai, kita tutup kembali, ya. Mungkin teman-teman bertanya, setelah dipanen ini apa nggak rusak apa gimana? Nanti dia tuh akan menutup kembali. Setelah kita sedot, dia akan mengisi madu kembali. Jadi tempayan ini, kantong-kantong madu ini yang sudah kosong, nanti lebah pekerja mencari madu dan mengisi kembali dan ditutupnya kembali. Terus begitu. Nanti kita panen lagi dan begitu lagi. Oke. Terima kasih lebah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, ya. Semoga Allah memberkati kalian semua. Oke, kita tutup kembali. Seperti inilah dia, ya. Dia ngelem sendiri, ya. Nah, ini dilemnya sendiri ini, supaya predator semua nggak bisa masuk. Nah, ini udah safety semua. Ini lem, ini lengket, lengket asis. Tutup. Alhamdulillah. Oke, sekian saja video yang saya bikin, cara-cara panen madu kelulut. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Oke, jangan lupa bantu berkembangnya channel YouTube saya Bajakah Borneo 77 dengan like dan subscribe. Oke, dan tekan loncengnya juga supaya bisa dapat info video-video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton atau menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kesembuhan untuk kita semua.